Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Adrezo dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Iman Nugraha akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Fine Tuning Indobert untuk analisis sentimen tingkat dokumen pada dataset SMSA Bahasa Indonesia. Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas metode transfer learning dalam mengatasi tantangan analisis sentimen pada bahasa dengan sumber daya rendah. Baik, untuk latar belakang masalah. Saat ini kita menghadapi ledakan data tekstual yang luar biasa dari internet. Namun, melakukan analisis sentimen otomatis pada bahasa Indonesia itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan mudah ya. Tantangan utamanya adalah karakteristik bahasa kita itu kompleks secara morfologi dan juga penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang yang sangat masif ya dari media sosial. Metode lama seperti leksikon atau machine learning konvensional seringkali gagal menangkap konteks dinamis ini. Bahkan model deep learning seperti LSTM pun memiliki keterbatasan dalam memproses kalimat panjang karena masalah vanishing gradient, sehingga sering gagal mendeteksi nuansa halus seperti sarkasme ataupun sentimen netral. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji solusi yang lebih mutakhir. Saya mengevaluasi efektivitas metode transfer learning dengan melakukan fine tuning pada Indobert, sebuah model berbasis transformer yang telah dilatih sebelumnya. Hasil dari Indobert ini kemudian akan saya bandingkan secara head to head dengan model baseline Bill STM untuk membuktikan hipotesis bahwa representasi bidireksional Indobert ini jauh lebih unggul dalam menangani ambiguitas sentimen dibandingkan arsitektur sekuensial biasa. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dataset SMSA Indonesian Sentiment Analysis. Dataset ini terdiri dari ribuan ulasan yang terbagi menjadi tiga label, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Poin penting yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya ketidakseimbangan kelas atau class imbalance. Bisa dilihat dari grafik ini, kelas positif ini sangat mendominasi dengan lebih dari 6.000 sampel, sementara kelas netral hanya sekitar 1.000 sampel. Ini menjadi tantangan tersendiri agar model tidak bias ke kelas mayoritas. Untuk metodenya sendiri, saya membandingkan dua arsitektur berbeda. Pertama, BLSTM sebagai baseline-nya, lalu model ini bekerja secara konsekuensial, memproses kata demi kata dari dua arah, meskipun lebih baik dari RNN biasanya ya. Ia masih memproses data secara berurutan. Nah, yang kedua itu adalah Indobert sebagai model usulan. Berbeda dengan LSTM, Indobert ini menggunakan mekanisme multi-head self-attention. Ini memungkinkan model untuk melihat seluruh kata dalam kalimat secara bersamaan atau paralel. Sehingga pemahaman konteks global itu jauh lebih kuat. Indobert juga menggunakan tokenisasi word piece itu yang sangat membantu untuk menangani kata-kata slang yang tidak ada di kamus. Baik, eksperimen ini tuh dilakukan di Google Colab menggunakan GPU Tesla T4 untuk fine tuning Indobert. Saya menggunakan optimizer Adam W dengan learning rate yang sangat kecil, yaitu 2 min 5 untuk menjaga pengetahuan yang sudah ada di model pre-train. Lalu pelatihan ini dilakukan selama 5 epoch ya. Seperti yang terlihat pada grafik, maaf saya ralat. Untuk grafik ini sebenarnya masih 3 epoch. Nah, pelatihan ini dijalankan seperti yang terlihat pada grafik, loss ini menurun tajam pada awal, namun pada epoch ketiga, trending lossnya ini menurunnya hanya sedikit dan validation lossnya agak meningkat sedikit. Lalu hasil kuantitatif. Hasil eksperimen menunjukkan perbedaan performa yang cukup signifikan. Model baseline Bilstem hanya mampu mencapai akurasi sekitar 74%,
Dengan makro F1 skornya 0,67, sementara itu Indobart melesat dengan akurasi 92,20% dan makro F1-nya hampir 0,90. Nah, nilai makro F1 yang tinggi ini tuh sangat krusial ya, karena menunjukkan bahwa Indobart berhasil mengenali kelas minoritas netral dengan baik. Tidak hanya menebak kelas mayoritasnya aja. Nah, mengapa sih Indobart bisa menang telak ini? Dari analisis kesalahan, saya menemukan dua faktor utama. Pertama, konteks bahasa gaul. Tokenizer Indobert itu mampu memecah variasi ejaan slang menjadi subkata yang bermakna. Sementara bilas TM ini sering menganggapnya sebagai kata slang. Kedua, kelas netral bilas TM ini sering salah mengira kalimat netral itu sebagai positif atau negatif. Karena tidak adanya kata sentimen yang jelas. Nah, Indobert ini dengan ada atensi bidireksionalnya mampu menangkap nuansa datar atau netral dengan jauh lebih baik. Tapi walaupun begitu, kesalahan kecil masih terjadi pada kalimat fakta objektif yang menggunakan kata-kata positif, seperti sesuai atau sampai, yang terkadang masih membingungkan model. Nah, sebagai kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan transfer learning dengan Indobert ini sangat efektif untuk analisis sentimen bahasa Indonesia. Lalu model ini terbukti cukup tangguh ya mengatasi tantangan morfologi bahasa kita yang kompleks, serta masalah ketidakseimbangan data, memberikan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan metode deep learning konvensional. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan kepada untuk menggunakan penggunaan teknik augmentasi data seperti back translation untuk lebih memperkaya kelas minoritas. Nah, selain itu, eksplorasi model yang lebih ringan juga bisa dilakukan seperti di Stillbird, juga sangat disarankan agar model ini tuh bisa dijalankan di perangkat dengan spesifikasi rendah, lebih biar lebih efisien aja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.